Jadi Bapak Ibu, salah satu cara orang Yahudi untuk menghancurkan umat Muslim, adalah dengan mencari salah satu calon pemimpin yang bisa diusung sama mereka dan bisa mereka jinakkan dengan duit mereka. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Tidak ada hawa nafsu. Kata hawa nafsu itu ada orang datang ngantar duit, ngantar suap, ngantar ini untuk itu dan lain sebagainya. Apa kata hawa nafsu tadi? Jangan terima, itu tak halal. Begitu gak kata hawa nafsu? Tidak, kata hawa nafsu, ambil aja lah, kau sedang butuh gitu. Nah itu dia masalah tuh. Ustadz, semuanya munafik, semuanya fasik, kami tidak mau memilih, pokoknya kami golput haram. Golput haram. Sepakat ulama mengatakan golput haram. Majelis Ulama Indonesia mengatakan dalam fatwanya tidak boleh ada yang tidak memilih. Yang tidak memilih dengan sengaja tidak mau memilih, hukum dia haram, golput. Keliling masjid yang ada, yang bisa kami jangkau untuk memberikan atau belajar bersama tentang edukasi dalam memilih pemimpin yang baik. Kenapa ini kami sampaikan? Karena kalau Bapak Ibu sudah mengerti tapi kemudian tidak menjalankan, maka kita termasuk orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memilih itu butuh ilmu. Kita tidak bisa sembarangan memilih, tapi kita memilih butuh ilmu. Di dalam Islam, memilih pemimpin yang sesuai kriteria yang diinginkan oleh agama, itulah yang diwajibkan dalam Islam. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mulai dari satu hadis Nabi. Kata Nabi dalam hadisnya begini, yang diriwayatkan oleh Dailami. Apa kata Nabi? Al-mu'minu baina khamsi syada'id. Al-mu'minu baina khamsi syada'id. Orang mukmin itu, orang-orang yang beriman, dia akan punya ujian, dan ujian itu ada 5 golongan. Yang pertama kata Nabi, ujiannya adalah mereka dihadapkan dengan ujian. Ujian yang pertama adalah mukmin yahsuduhu. Seorang yang mukmin yang dengki, iri hati kepada diri dia. Oke Bapak Ibu ya. Jadi orang yang mukmin iri hati kepada sesama mukmin. Maka ujian orang beriman itu, orang mukmin tadi adalah ujiannya yang pertama orang mukmin itu sendiri yang dengki kepada dirinya. Yang kedua, munafiqun yubghiduhu, orang munafik yang selalu membenci diri dia. Orang munafik yang selalu membenci diri dia. Kemudian yang ketiga, kafirun yuqatiluhu, orang kafir yang selalu membunuh kita. Orang kafir yang selalu memerangi kita, bukan membunuh tapi memerangi kita. Ada umat muslim diperangi sama non muslim? Ada tidak umat muslim diperangi dengan orang kafir? Ada, sudah banyak contohnya. Nah, ini kemudian disampaikan. Jadi ujian pertama mukmin, ujian kedua orang munafik, ujian ketiga orang kafir. Ujian yang keempat, nafsun tunazi'uhu, hawa nafsu yang selalu menentang kebaikan. Dan yang kelima, syaitan yutilluhu, setan yang selalu menyesatkan. Jadi ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama orang mukmin dengki, yang kedua munafik yang membenci, yang ketiga kafir yang memerangi, yang keempat nafsu yang selalu menentang kebaikan, dan yang kelima setan yang selalu menyesatkan. Ini 5 poin ini itu berada di sekeliling kita. 5 poin ini menjadi ujian yang nyata bagi kita. 5 poin ini itu berada di sekeliling saudara-saudara kita. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bukan pada diri kita saja, tapi di dalam diri orang-orang beriman juga begitu. Maka kalau kita kembalikan pada poin yang pertama, mukmin yahsud, dengki. Banyak mukmin yang tak senang dengan orang lain. Ada orang yang tak senang dengan saudara sendiri, ada.
Ada. Makanya disebut dengan senang melihat orang susah, susah melihat orang lain senang. Itu sama, itu namanya mukmin yahsud. Orang mukmin yang dengki. Masalah enggak itu bagi kita Bapak Ibu? Masalah. Karena berawal daripada kedengkian itu, maka akan muncul pada kalimat yang kedua kurhud atau bughdun, kebencian. Gara-gara dengki jadi benci. Kemudian poin yang kedua, orang munafik. Orang munafik itu bermuka dua, di depan baik, di belakang tidak. Sama, dia membenci karena kebencian. Karena kebencian dia kepada kita, apapun dia berbuat, apapun akan dia lakukan. Kemudian poin yang ketiga, kafir. Orang kafir itu kalau sudah benci terhadap umat muslim, apapun akan dia lakukan untuk menghancurkan orang muslim. Sekalipun harus mendanai siapapun para calon pemimpin demi menghancurkan umat muslim itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, salah satu cara orang Yahudi untuk menghancurkan umat muslim, adalah dengan mencari salah satu calon pemimpin yang bisa diusung sama mereka dan bisa mereka jinakkan dengan duit mereka. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan kita. Kalau pemimpin kita fasik dan zalim, kira-kira rakyatnya bisa zalim apa tidak? Itu contohnya Bapak Ibu. Kafir itu mesti benci. Kalau diajak berperang dia tak mau, karena dia tahu umat muslim itu rajanya jihad. Tapi cara yang lain yang dia buat. Maka dia hari ini non muslim itu termasuk yang 9 naga itu penyokong dana terbesar. Non muslim dia, kafir dia, penyokong dana terbesar untuk mohon maaf para calon-calon tertentu. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Yang kedua, hawa nafsu tadi yang selalu menentang kebaikan. Tidak akan mau dia nafsu itu mengajak kita kebaikan. Innan nafsa la'ammara bisuh. Yang namanya nafsu mengajak kepada keburukan. Tidak mungkin nafsu itu ngajak, ayo kita sholat. Hawa nafsu. Kata hawa nafsunya itu ada perempuan tak pakai baju. Kata hawa nafsunya tolong tutup matamu. Mana ada? Kata hawa nafsunya sikat. Kata dia, jangan pandang. Kata. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Tidak ada hawa nafsu. Kata hawa nafsu itu ada orang datang ngantar duit, ngantar suap, ngantar ini untuk itu dan lain sebagainya. Apa kata hawa nafsu tadi? Jangan terima, itu tak halal. Begitukah kata hawa nafsu? Tidak, kata hawa nafsu, ambil aja lah, kau sedang butuh, katanya. Nah, itu dia masalah tuh. Kata hawa nafsu. Makanya hawa nafsu selalu menentang kebaikan. Kemudian yang terakhir, syaitan yudilluhu. Sudah hawa nafsu dia tidak kuat, sudah diri dia tak kuat, selalu ditentang oleh hawa nafsu, tambah setan berbisik dari samping. Iya tuh, engkau kan sekarang sedang tak punya duit. Udahlah, anakmu nak makan, binimu nak makan, anakmu nak sekolah, ambil sajalah. Orang cuma ngambil aja pun apa susah, habis itu coblos selesai. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa? Kelima itu tadi menjadi musuh. Nah, sekarang kita kaitkan dengan keadaan Bapak Ibu. Kita kaitkan dengan masalah kepemimpinan dalam Islam. Kita kaitkan masalah kepemimpinan dalam Islam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Islam itu ada model kepemimpinan. Setidaknya ada 3. Satu modelnya di baiat. Di baiat itu tahu Bapak Ibu di baiat ya? Ditunjuk. Aku ingin Umar bin Khattab naik jadi khalifah. Orang-orang menunjuk dan sepakat mereka menunjuk Umar bin Khattab jadi seorang pemimpin khalifah. Maka jadilah Abu Bakar Siddiq. Mereka menginginkan Abu Bakar Siddiq jadi pemimpin, ditunjuklah Abu Bakar Siddiq tadi. Mereka menginginkan Umar bin Khattab jadi pemimpin, mereka tunjuk Umar bin Khattab jadi seorang pemimpin. Oke Bapak Ibu ya? Namanya dibaiat, ditunjuk. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang menunjuk orang lain menjadi pemimpin tadi kelak akan dimintai pertanggungjawaban? Iya, akan dimintai pertanggungjawaban. Misal Bapak Ibu menunjuk Pak Ori jadi ketua masjid, besok Bapak Ibu dimintai pertanggungjawaban. Kira-kira Pak Ori tadi betul tak adil dia jadi pemimpin masjid, tak baik tadi ya? Itu Bapak Ibu nanti yang akan memberikan kesaksian, dimintai pertanggungjawaban sebelum kepada orang yang bersangkutan. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita memilih itu jangan sembarangan, karena kelak kita dimintai pertanggungjawaban.
Saya sampaikan satu hadis Bapak Ibu. Saya sampaikan satu hadis. Ada golongan yang tidak diajak oleh Allah berbicara di hari kiamat. Allah tidak mau melihat mereka, Allah tidak mau mensucikan mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih, dan Allah melaknat mereka, dan mereka dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. 6 ancaman Allah bagi dia. Siapa mereka? Rajulun baya'a imaman liyusiba minhud dunya. Ada orang yang berbaiat kepada seorang pemimpin, tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia. Nah, ini saya kasih ingat Bapak Ibu ya, yang menjadi tim ses siapapun, tolong kalau berbaiat kepada seorang itu tadi tengok betul kriteria dia. Sesuai tidak yang disampaikan oleh agama. Jangan salah pilih. Jangan kita membaiat orang karena nafsu. Kalau kita membaiat orang karena nafsu yang dilakukan, nanti kelak dimintai pertanggungjawaban kita termasuk golongan yang tadi, yang tidak diajak berbicara oleh Allah, yang tidak disucikan oleh Allah, yang Allah tak mau melihat mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih. Allah laknat mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Bapak Ibu, berat apa tak berat menjadi pemilih itu? Yang memilih aja berat, apa tak lagi yang dipilih? Sampai ini paham Bapak Ibu ya? Baik, itu poinnya. Yang pertama tadi adalah ditunjuk, baiat. Yang kedua, dipilih. Dipilih oleh pemimpin sebelumnya. Artinya apa? Itu nanti bisa masuk dalam kategori dinasti. Dinasti, sistem dinasti itu bagaimana? Dari atas menunjuk yang bawah. Yang ditunjuk siapa? Anak dia. Itu sudah terjadi, sudah pada masa Khalifah Muawiyah. Muawiyah menunjuk anaknya Yazid bin Muawiyah. Semenjak masa itulah, semenjak masanya Muawiyah itu dinasti, namanya politik dinasti namanya. Sistem kekerajaan. Mulai zaman Muawiyah sampailah terakhir Daulah Utsmaniyah. Tapi karena dia sistem kekerajaan, sampai kapanpun sistem kerajaan begitu. Yang dipilih setelah dia siapa? Anaknya. Sekalipun anak dia tidak ada laki-laki, nanti dicari cara bagaimana anak perempuan dia jadi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, ini sistemnya dinasti. Maka ada sistem demokrasi mau berubah jadi dinasti. Itu masalah. Harusnya sistemnya itu pemilihan, tapi dipaksakan untuk menjadi sistem dinasti kekerajaan. Baik. Yang ketiga, penaklukan. Penaklukan itu misal Indonesia dijajah oleh Belanda. Menang Belanda, maka Indonesia ditaklukkan oleh Belanda. Maka nanti orang Belanda memilih pemimpin. Orang Belanda lah yang menjadi pemimpinnya. Nah, tapi Alhamdulillah karena kita sudah menang, tak jadi ditaklukkan lagi oleh Belanda. Tapi hari ini kita dijajah bukan lewat itu lagi, tapi kita dijajah lewat pemikiran. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Ini yang harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sistem kepemimpinan negara Republik Indonesia itu sistemnya pemerintahannya demokrasi terpimpin. Artinya apa? Masih ada musyawarah, masih ada saling pilih memilih, tunjuk menunjuk. Dalam konteks tunjuk menunjuk tadi pemilihan umum. Di dalam konsep pemilihan umum itu, yang ditonjolkan dan yang dikedepankan itu keadilan. Di dalam calon-calon yang dipilih harus sesuai dengan kriteria. Kriteria itu diatur oleh agama. Kriteria pemimpin itu diatur oleh agama. Yang menjadi tolak ukur kita apa? Kriteria yang tadi itu yang disampaikan oleh para ulama. Ini loh kriteria-kriteria yang harus kita cari di dalam pemimpin atau calon-calon pemimpin kita. Bukan memilih dengan nafsu. Salah satu etika pemilih yang harus kita tanamkan dalam diri kita, satu, bersandarkan pada iman dan hati. Yang kedua itu iman dan hati otomatis agama. Yang kedua bersandarkan pada akhlak. Ini seorang pemilih, bukan yang dipilih, seorang pemilih. Apa haruskah kita seorang pemilih itu berakhlak dalam memilih? Harus. Haruskah kita yang memilih ini berdasarkan pada agama, berdasarkan pada iman, berdasarkan pada hati? Iya.
Jangan berdasarkan pada nafsu. Ustadz, kami memilih dia itu Ustadz karena dia lah yang sering kasih kami duit. Meskipun dia tak sholat, meskipun dia korupsi. Tidak bisa begitu Bapak Ibu, itu kaidah yang salah. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Itu kaidah yang salah. Kenapa kita katakan kaidah yang salah? Karena kaidah yang benar di dalam agama Islam itu, di dalam aturan agama kita, yang menjadi tolak ukur calon pemimpin itu dipilih, paling tidak nanti ada 6 hal. Nanti kita sampaikan. Itu harus ada. Kalau memang ada pada diri dia, pilihlah. Yang dilarang oleh agama, 1, tidak boleh, hukumnya haram, memilih pemimpin kafir. Sudah disebutkan dalam surat Al-Maidah dan dalam surat-surat yang lain. Haram memilih pemimpin kafir. Sudah jam 7 ya? Sebentar lagi. Yang kedua, haram memilih pemimpin zalim. Pemimpin zalim haram. Nanti kita sampaikan kriterianya Bapak Ibu. Yang ketiga, haram memilih pemimpin munafik. Yang keempat, haram memilih pemimpin fasik. Ulama Syam sepakat Yazid bin Muawiyah, anak daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, itu fasik. Bahkan ada yang mengatakan sesat dan ada yang mengatakan kafir. Ulama berbeda pendapat tentang Yazid bin Muawiyah. Ada yang mengatakan kafir, sesat, akan satu lagi ada yang mengatakan fasik. Tapi ada sebagian besar para ulama, mereka mengatakan, lebih tepatnya mengatakan Yazid bin Muawiyah itu fasik. Sekarang kita urai Bapak Ibu satu-satu. Kalau orang kafir kita tahu kan kriterianya Bapak Ibu, mesti dia bukan orang Islam. Ada pernyataan begini, ini ingat pernyataannya. Lebih baik dia kafir tapi dia bagus, tapi dia baik, daripada muslim tapi dia tidak baik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Tolong orang-orang muslim yang masih menggunakan kaidah ini, itu orang muslim yang munafik. Munafik. Apapun itu, mau dia kafir baik, dia sebaik-baik kafir mati masuk neraka. Sebaik-baiknya kafir mati masuk neraka, kecuali dia mati dalam keadaan berislam. Maksudnya syahadat dia, taubat dia, mu'allaf dia, itu lain cerita, jelas tidak kafir lagi. Seburuk-buruk dia muslim, mati dia tidak mati dalam keadaan kafir, dia mati tetap masuk surga. Jadi tidak ada kaidah lebih baik kami memilih pemimpin kafir tapi baik daripada muslim tapi tak baik. Yang paling baik itu cari pemimpin muslim dan baik, itu yang paling baik. Itu tuh yang tak ada Ustaz. Itu masalah tuh memang. Bukan tak ada. Kenapa tak ada? Karena kita diam. Kenapa tak ada? Karena kita tak mau. Kalau kita mau banyak, bukan tak banyak, banyak. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai di sini paham Bapak Ibu? Nomor 1, pemimpin kafir. Boleh kita memilih pemimpin kafir? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud walad nasara awliya. Jangan kalian jadikan orang Yahudi atau Nasrani itu pemimpin. Jangankan pemimpin, kawan setia saja tak boleh, apalagi pemimpin, kata Al-Maraghi. Kata Ibnu Katsir diartikan awliya itu teman setia, tak boleh. Teman setia saja tak boleh, apalagi pemimpin. Sampai di sini paham Ibu-ibu? Bapak Ibu paham ya? Poin yang kedua, orang zalim. Bolehkah kita memilih pemimpin zalim? Tak boleh, haram hukumnya. Memilih pemimpin zalim, hukum dia haram. Pak Ustaz, dia kan muslim, memang dia tidak sholat Pak Ustaz, memang dia tidak puasa, memang dia tidak, pokoknya dia tidak baik dengan terhadap Islam, tapi dia kuat Ustaz. Kami dikasihnya makan terus, ambillah makan tu, tak masalah. Nanti kelak di hari kiamat pertanggungjawabannya masing-masing. Pertanggungjawabannya masing-masing. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Orang zalim diberikan kewenangan, diberikan ruang, maka semakin berbuat zalim. Hari ini kita dikasih makan, besok kita diinjak. Itu orang yang zalim. Karena apapun mereka akan melakukan kezaliman. Kemal Ataturk itu bukan pemimpin zalim.
Bukan zalim itu, zalim banget. Dia zalim kepada siapa? Dia zalim kepada agama Allah. Dia zalim kepada siapa? Orang saleh, alim, ulama. Dia zalim kepada siapa? Dia zalim kepada masyarakat dia. Apa kezaliman dia? Banyak kezalimannya. Yang menentang bunuh, yang tak sejalan dengan aturan dia tolak. Orang-orang miskin dimiskinkan terstruktur. Jadi kalau ada pemimpin yang sengaja membuat kemiskinan itu terstruktur, memang sengaja masyarakatnya dimiskinkan, mohon maaf, tujuannya adalah kalau miskin mereka tinggal kasih duit mereka oke. Artinya apa? Itu menjadi sebuah karakter. Kalau sudah dimiskinkan sama mereka, apapun perkataan pemimpin, baik salah maupun betul, tetap akan diikuti. Tetap akan diikuti. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu teori yang mereka berikan oleh kaum Yahudi. Kata kaum Yahudi, seperti itu caranya kalau pengen punya banyak pengikut. Akhirnya apa yang terjadi? Kezaliman itu semakin nampak. Orang korupsi, misal pemerintah dia korupsi. Karena masyarakat tadi sudah sering diberi duit, sudah sering diberi makan, mau tidak masyarakatnya menentang? Tidak apa-apa, keluar kaidah baru. Tidak apa-apa dia korupsi, yang penting kami bisa makan. Yang keluar jadinya kaidah itu. Artinya apa? Kaidahnya rusak. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang ketiga, munafik sama. Munafik dengan zalim itu beda tipis. Hanya beda namanya saja. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang munafik. Pemimpin yang zalim Allah tidak mau melihat mereka, Allah tidak mau mengajak mereka berbicara, Allah masukkan mereka ke dalam api neraka dan neraka jahanam. Bagi mereka azab yang sangat pedih, Allah melaknat mereka. Apa kata Nabi dalam hadis qudsi? Apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? Awwalu thalathatin yadkhulun nar. Pertama kali yang masuk ke dalam neraka, amirun musallat, pemimpin yang zalim, pemimpin yang diktator. Kemudian dalam hadis yang lain, malikun kadzab, orang yang tidak diajak berbicara oleh Allah, yang tidak diberikan, yang tidak mau Allah lihat, Allah tak mau mensucikan mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan bagi mereka mereka dilaknat oleh Allah, masuk ke dalam neraka jahanam. Siapa mereka? Malikun kadzab, pemimpin pendusta, pemimpin pendusta. Jadi Bapak Ibu, kita ni harus berani. Kalau ada calon yang berjanji, kalau ada calon-calon yang berjanji di hadapan Bapak Ibu, tembak langsung. Tembak langsung. Apa tembaknya? Bapak bersumpah atas nama Allah, kelak kami akan jadi saksi Bapak di hari kiamat. Begitu kan? Biar mereka tak mudah berjanji. Orang yang mudah berjanji pasti orang yang mudah mengingkari. Itu kaidah Bapak Ibu, kaidahnya. Kalau ada orang yang mudah berjanji, itu mesti orang itu mudah mengingkari. Ada orang yang mudah bersumpah, mesti dia mudah mengingkari sumpah. Karena kalau orang beriman Bapak Ibu, tidak mungkin mudah berjanji, itu tidak mau dia. Berat Bapak Ibu, kalau orang itu ingkar janji berat. Jangankan ingkar janji, ada orang mengundang kita untuk datang ke rumah dia. Kita tak datang ke rumah dia tanpa uzur, tidak ada uzur sama sekali. Itu hukumnya dosa Pak, berdosa. Tetangga mengundang kita nih ke rumah dia, kita tak datang. Tak datang karena apa? Badan capek, dosa. Berdosa kita tak datang. Itu haknya sesama muslim. Apalagi kalau mereka berjanji dan mereka tidak penuhi janji mereka atau ingkar terhadap janji mereka, maka dosa Pak, masuk dalam kategori dosa besar. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu munafik. Maka tak salah kata Umar bin Khattab itu dalam hadisnya itu, yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab itu orang-orang alim yang pandai lisan mereka itu, munafikun alimul lisan, orang-orang munafik tapi memang lisan mereka cerdas dan pintar katanya. Baik, sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, orang fasik. Fasik ini tak sampai dia pada munafik, tak sampai dia kepada zalim, tapi dia fasik. Fasik itu apa Pak Ustaz? Dia tak solat, dia tak zakat, dia ajak puasa dia tak puasa.
Kalau ada pemimpin begitu namanya pemimpin fasik namanya. Ada kebenaran tidak dijalankan dia. Tahu dia suap itu haram tapi dia buat juga. Tapi dia tak mengingkari kalau itu haram. Itu namanya masih fasik. Kalau ada pemimpin tahu dia suap itu haram tapi dia lakukan suap, berarti tandanya dia fasik. Ada dia pemimpin tahu suap itu haram tapi diingkari, dia kata dia suap itu tidak haram, itu munafik namanya. Tahu perbedaannya Bapak Ibu ya? Fasik dan munafik tahu? Tapi kata para ulama, orang munafik itu mesti fasik. Orang fasik belum tentu munafik. Sekarang bagaimana hukum memilih pemimpin fasik? Ulama berbeda pendapat. Yang paling kecil itu mengatakan makruh, dan yang lain mengatakan haram. Yang lain mengatakan haram. Pertanyaannya Pak Ustaz, semua permasalahannya Pak Ustaz, semua calon ini fasik semua gitu. Nah, ini yang masalah kita Bapak Ibu. Semua calon ini semuanya fasik Pak Ustaz. Salat jarang, ke masjid apatah lagi, menyamperi orang tidak, puasa kadang-kadang, atau bagaimana Pak Ustaz? Nah, sehingga muncul kaidah Bapak Ibu, yang paling sedikit kefasikannya. Jadi Bapak Ibu misal ada calon 4 orang calonnya. Keempat-empatnya fasik. Maka yang kita pilih Bapak Ibu, yang paling sedikit kefasikannya. Atau semuanya sedikit fasiknya Ustaz. Oke, yang paling kuat ibadah dia. Kuat ibadahnya Ustaz keempat-empatnya itu. Nah, sekarang di antara 4 ini mana yang paling rajin ke masjidnya? Nah, itu dia. Tapi kalau semuanya rajin ke masjid Ustaz, bagaimana? Apa ini pandai-pandai lah. Nah, kalau tak sudah pusing pula kita kan. Kalau 4-4-nya rajin ke masjid, itu berarti baik. Bukan tak baik. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Ini 4 orang. Kalau seandainya mereka fasik, kita cari yang paling. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada muncul kaidah begini. Lebih baik kami pilih, lebih baik mana? Pemimpin fasik tapi kuat, daripada dia soleh tapi lemah. Kira-kira pilih mana Bapak Ibu? Pilih mana kira-kira? Fasik tapi dia kuat, soleh tapi dia lemah. Pilih mana Bapak Ibu? Soleh itu pakai dasar agama atau nafsu? Dasar agama lah Ustaz, masa soleh dasarnya nafsu? Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, tergantung kondisi. Kalau dalam perang Bapak Ibu, kita tak bisa mencari orang soleh, tak bisa kita jadikan orang soleh tapi lemah. Soleh itu untuk pribadi, sementara kekuatan dia tak punya. Akhirnya umat muslim hancur semua. Kalau ini ada pilihan, tapi kita berharap yang ada pilihan itu soleh tapi kuat. Itu yang kita butuhkan. Soleh tapi kuat. Nah, kalau ada seperti itu bagaimana? Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, kata mazhab Hambali, itu lebih dipilih orang fasik tapi dia kuat. Fasik itu urusan diri dia pribadi, sementara kekuatan itu dibutuhkan oleh umat muslim. Kenapa kok dibutuhkan oleh umat muslim? Orang dalam keadaan berperang. Kalau kita menjadikan panglima kita memang soleh dia tapi lemah dia, kira-kira mohon maaf, apa yang terjadi dengan umat muslim? Kata Imam Ahmad ibn Hanbal. Tetapi kata mazhab yang lain, ulama-ulama yang lain mengatakan sebaiknya kita pilih umat mukmin yang qawi. Maka kita butuh Bapak Ibu, umat muslim yang kuat tuh kita butuh. Bagaimana caranya? Ya kita harus cetak kader kita dari sekarang Bapak Ibu, bukan dari besok. Kita cetak kader kita tuh dari sekarang. Kita cetak anak-anak kita tuh tidak manjat. Kita cetak anak-anak kita tuh biar kuat imannya, biar berani menghadapi tantangan. Sekarang itu umat muslim itu dibuat, dininabobokan dan dilemahkan. Gara-gara dunia kita dilemahkan. Sehingga mohon maaf, sulit kita mencari orang seperti Habib Rizik itu. Sulit. Yang berani menentang itu sulit. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Ketika ada kemungkaran, pada diam semua. Urusan lo, urusan gua. Akhirnya apa? Semakin merajalela. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika LGBT, undang-undang LGBT tidak ada yang menentang.
Kira-kira bakal jadi undang-undang atau tidak? Bakal jadi kalau tidak ada yang menentang. Tapi yang kita butuhkan seperti apa? Yang menentang. Sehingga ketika ditentang, termasuk ketika itu yang menentang adalah FPI dan PKS kalau saya tak salah itu. Akhirnya apa? Ditolak. Tapi coba, apa kecolongan kita? Kecolongan yang terjadi adalah ketika pemerintah mengeluarkan SKPP tentang legalitas pengadaan barang alat kontrasepsi. Coba Bapak Ibu bayangkan, itu kalau umat muslim tidak menentang ngapain? Jadi karena kita lemah Bapak Ibu, yang kita butuhkan itu pemimpin yang kuat. Nanti kita lihat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah sekarang Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mau pilkada nih. Pilkada, ada gubernur, ada wali kota. La ilaha illallah. Nah Bapak, berapa menit? 7 menit, serius. Nanti tengah jalan di stopnya, berhenti Pak gitu ya. Nah insyaallah aman. Baik Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita sebentar lagi dalam kondisi pilkada pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur maupun wali kota. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemilih dalam agama, dalam aturan agama? Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang pemilih, wajib berilmu. Cari tahu siapa calon pemimpin kita tuh, cari tahu. Tapi ada tapi dia. Ada tapinya. Tidak boleh setelah kita mengetahui, toh otomatis ada aibnya masing-masing. Kita tak boleh sebarkan secara luas aib mereka. Cukup kita yang mencari tahu, kita yang tahu. Tapi Pak Ustaz, kami kan kalau tidak begitu bagaimana cara kita? Harus imbang. Kalau ingin memberitahu dia, harus imbang. Sampaikan kebaikan dia juga dan sampaikan keburukan dia. Yang terjadi hari ini, itu penyampaiannya buruknya atau baiknya? Misal Bang Ori dia punya pilihan nomor 10. Sementara dia kampanye kan. Dia datang ke rumah-rumah. Kata yang di rumah tuh ada nomor 9 kata dia. Langsung Bang Ori katakan, disampaikanlah kejelekannya nomor 10 9 tadi sama Bang Ori. Boleh apa tak boleh? Haram. Itu namanya al-istighalu bi'uyubil khalqi. Mereka sedang menyebarkan aib. Kalaupun diperbolehkan untuk mendapatkan kemaslahatan dengan catatan imbang, sampaikan juga kebaikan itu. Bukan berarti dibolehkan secara mutlak, tetapi ada takhsisnya Bapak Ibu. Dan tidak boleh di depan umum, tak boleh. Misal Bang Ori datang ke rumah saya, Ustaz, pemimpin nomor 9 itu begini-begini Ustaz. Buruknya ini, baiknya ini Ustaz. Saya serahkan kepada Pak Ustaz. Pak Ustaz nak pilih mana silahkan. Tapi Pak Ustaz dalam gambaran agama begini-begini. Selesai Pak. Itu tergantung pada saya nak pilih mana setelahnya. Tapi tak boleh di depan umum. Sini kita semua. Bapak Ibu tahu enggak? Si nomor 9 itu selain dari korupsi, selain dari berzina, semua disebutkan. Itu aib apa tidak? Itu yang terjadi hari ini. Yang terjadi hari ini saling serang antara satu dengan yang lain. Baik paslon 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang mereka lakukan? Saling menyerang aib masing-masing. Artinya apa? Kebodohan yang mereka tampakkan. Apa itu? Saling menunjukkan aib masing-masing. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu, bagi yang ada tim yang menjadi tim ses di dalam masjid ini, tolong perhatikan betul. Apa yang diperhatikan? Nilai agama. Jangan untuk memilih orang kita melanggar aturan agama. Hina. Orang yang melanggar aturan agama demi kepentingan dunia itu hina. Sehingga mohon maaf yang terjadi apa? Mereka menjual agama Allah demi kepentingan dunia. Haram Bapak Ibu. Haram. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Maka apa yang harus dimiliki oleh seorang yang memilih? Berilmu. Cari tahu dulu Pak, jangan sampai salah pilih. Ternyata yang kita pilih itu, mohon maaf, ternyata yang kita pilih mereka zalim, mereka munafik, mereka fasik. Kelak di hari kiamat kita bertanggung jawab Bapak Ibu. Ini luan pilihanmu, kan kau pilih ini. Kecuali kita sudah berikhtiar, ya Allah, aku sudah mencari tahu. Ini loh 3 paslon ini aku sudah lihat 1, 2, 3. Menurut diriku dan ikhtiarku inilah yang paling baik. Bismillah coblos tet gitu.
Ustadz, semuanya munafik, semuanya fasik, kami tidak mau memilih, pokoknya kami golput haram. Golput haram. Sepakat ulama mengatakan golput haram. Majelis Ulama Indonesia mengatakan dalam fatwanya tidak boleh ada yang tidak memilih. Yang tidak memilih dengan sengaja tidak mau memilih, hukum dia haram, golput. Baik Bapak Ibu, kita ambil berapa menit? 5 menit tadi untuk menyampaikan. Sekarang sudah paham Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh seorang pemilih ya? Baik, dasarkan daripada iman, berdasarkan kepada hati, bukan kepada nafsu. Maka siapapun yang jadi tim ses silahkan, jangan mencari keuntungan. Saya akan jadi tim ses dia Ustaz. Kenapa? Karena dari dia saya bisa banyak dapat duit. Ternyata yang dicarinya duit. Maka kata Nabi dalam hadisnya, manis dada minas sultani kurban illa zdada minallahi bu'dan. Orang yang mendekat kepada penguasa, orang yang mendekat kepada calon pemimpin demi kepentingan dunia, maka sesungguhnya dia sedang menjauhkan diri dia daripada Allah. Oke Bapak Ibu ya. Baik, sekarang Bapak Ibu, adakah pemimpin yang ideal di dalam agama? Ada. Al-Ahkam Sultaniyah Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah mengatakan begini. Syekh Al-Mawardi menuliskan dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah, ada paling tidak 6 kriteria pemimpin yang ideal. Yang pertama, adil. Bukan adil pada orang saja, tapi dia harus adil pada diri dia sendiri, termasuk keluarganya. Sama orang baik, sama anaknya tak baik, itu tak adil. Paham Bapak Ibu ya? Apa maksudnya adil terhadap diri sendiri? Kerja keras dia betul baik dia, tapi ternyata tak sholat, dia itu ternyata tidak adil pada diri sendiri. Oke Bapak Ibu ya, kalau ada pemimpin tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, dia sedang tidak adil pada diri dia sendiri, dan dia sedang tidak adil pada agama. Oke Bapak Ibu ya, dan dia termasuk pengkhianat agama. Pertama. Yang kedua, berilmu. Harus berilmu, pemimpin harus berilmu. Kalau pemimpin tidak berilmu, muskilah, masalah. Yang ada kebijakan yang muncul, kebijakan-kebijakan yang bodoh. Apa contohnya kebijakan-kebijakan yang tidak baik tadi? Mohon maaf, legalitas prostitusi, legalitas LGBT, legalitas semuanya mau disahkan. Ini masalah Bapak Ibu. Besok prostitusi online halal, khamar halal. Nih seperti yang baru-baru ini terjadi. Apa yang baru-baru ini terjadi? Keluar diprotes mentah-mentah sama siapa? Majelis Ulama Indonesia. Apa itu? Bir, kamput, DLL, minuman keras itu di salah satu tempat dituliskan label halal. Kurang ajarnya itu Bapak Ibu. Itu parah itu. Itu bisa kecolongan atau gimana? Tidak tahu kita. Kalau sempat ada kebijakan begitu, itu muskilah Bapak Ibu. Baik. Tapi berilmu dengan seperti apa Pak Ustaz? Berilmu dan beriman. Bukan berilmu saja. Orang pintar banyak, orang tak beriman sedikit. Kalau cuma berilmu saja tanpa iman, mesti bobrok. Jelas kebijakannya berlandaskan hawa nafsu. Tapi kalau berdasarkan pada iman, aman insya Allah. Oh ya, tersebut ya, itu kode-kode itu ya. Paham sampai sini Bapak Ibu ya? Berilmu dengan beriman, bukan sekadar berilmu saja. Kalau berilmu saja banyak orang pintar banyak. Tapi tengok kebijakannya sesat dan menyesatkan. Kebijakan penuh dengan hawa nafsu. Kebijakan penuh dengan kepentingan. Yang kedua. Yang ketiga, sehat jasmani. Umur 75 tahun masih menjadi calon pemimpin, baru sedang pemilihan, ternyata dinyatakan dia menang, besok pagi masuk rumah sakit mati. Saya baru. Maksudnya apa? Kalau bisa pilihlah pemimpin yang sehat jasmani, sehat segar bugar. Itu kalau yang dimaksud sehat jasmani itu apa? Bukan hanya sekedar jasmani, tapi juga harus sehat rohani. Rohani, jasmani dan rohaninya harus sehat. Ini kalau cuma jasmani saja sehat, rohani tak sehat, muskilah itu Bapak Ibu, masalah nanti. Baik. Yang keempat, normal, tidak cacat, tidak patah kaki, tidak patah tangan, tidak buta, tidak tuli. Ini masalah itu.
Kalau sempat pemimpinnya buta, tuli dan lain sebagainya, kan itu berkurang itu. Kesempurnaan itu berkurang. Artinya apa? Itu mesti ada nanti akan disebabkan menjadi masalah. Kita berharap pemimpin itu normal. Maksud normal di sini secara anggota tubuh. Kelima, bijaksana. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu, bijaksana. Sehingga kebijakan yang muncul itu kebijakan baik. Kenapa kita butuhkan kebijaksanaan? Satu, kita ambil contoh. Kebijakan keagamaan hari ini lebih menguntungkan non-muslim daripada muslim. Adil atau tak adil? Bijaksana atau tidak bijaksana? Tidak bijaksana. Masa toa saja pemerintah ikut campur, ngaji tak boleh pakai toa luar, azan tak boleh pakai toa kencang-kencang. Ini masalah tuh Pak. Itu tidak ada kebijakan kalau begitu. Kami pengen adanya toleransi Pak Ustadz, biar mereka itu bisa tidur dengan nyenyak dan non muslim yang tinggal di sekitar itu tidur dengan nyenyak. Pak, salah. Non muslim itu sengaja menunggu azan dan sengaja menunggu orang ngaji. Orang non muslim senang mendengarkan Al-Quran, senang. Dari 100%, dari 100 orang yang diteliti, 90 orang senang mendengarkan Al-Quran dan azan. Cuman 10 yang tidak. Ingat itu Bapak Ibu. Jangan buat kebijakan yang menguntungkan satu pihak tapi tak menguntungkan pihak yang lain. Ini terjadi kata Bung Hatta dalam kitabnya dalam bukunya Bung Hatta, dan kita bukan Bung Hatta, dalam bukunya Muhammad Nasir disebutkan itu. Apa kata Muhammad Nasir? Buatlah kebijakan yang kedua-duanya menguntungkan. Nah, terakhir Bapak Ibu, yang terakhir yang keenam. Yang keenam adalah keberanian. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, ada tidak pemimpin yang kita butuhkan itu pemimpin yang berani? Berani menutup doli, atau berani menutup prostitusi, berani menutup prostitusi online, berani menutup judi online, berani menutup game online. Ini semuanya situs porno ditutup, tapi kuncinya diberikan. Situsnya ditutup, tapi kuncinya diberikan. Kira-kira nyuruh ngapain? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Perzinahan diharamkan, tapi kondom diberikan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Para koruptor itu banyak. Bos narkoba itu ada. Kenapa mereka tak berani? Karena apa? Minuman-minuman terlarang harus berani kita tutup. Kalau perlu jangan ditutup, jangan biarkan dia masuk. Itu yang paling penting. Kita ambil contoh. Masih ada enggak warung yang jualan khamar itu? Masih banyak. Pertanyaannya adalah, terlarang enggak khamar itu? Terlarang. Bagi siapa? Bagi semuanya. Kenapa gak ditutup tadi? Karena ini Bapak Ibu, apa ini namanya? Ada piti masuk. Baik, yang terakhir, berani tidak pemerintah menutup barang-barang Israel? Tak akan berani. Kenapa tak berani? Beraninya cuman boikot. Tapi kenapa tak berani? Jangan berikan izin masuk. Nah, itu yang paling penting, Pak. Kan tak berani. Ada kasus, ada contoh. Apa contohnya? Kenapa pemerintah tidak berani menetapkan hukum mati bagi para koruptor? Kenapa Bapak Ibu? Alasannya sederhana. Karena banyak pelaku koruptor. Jadi kalau dieksekusi mati semua. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pas berbunyi bel yang kedua. Jadi Bapak Ibu, ini sosialisasi kami tentang kepemimpinan dalam Islam. Hendaknya kita bisa cerdas dalam memilih. Jangan sampai yang kita pilih atau kita salah pilih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.